Kelompok kami akan membahas tentang ayat tematik dalam memahami empirik klien Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 berbunyi, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 berbunyi, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun, yang artinya mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 menurut para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan Al-Tabari yang menjelaskan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengandung 3 pesan utama, yaitu yang pertama, ujian merupakan ketetapan yang pasti dialami setiap manusia. Ujiannya itu merupakan rasa takut, kelaparan, kehilangan harta, jiwa maupun hasil usaha. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki ketika menghadapi ujian adalah sabar dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala, rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang sabar. Jadi, ayat ini tuh menjelaskan bahwa ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan untuk menguatkan iman dan meningkatkan derajat hambanya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk ujian dan relevansinya dengan kondisi klien dalam bimbingan konseling Islam. Yang pertama adalah al-khawf, yaitu ketakutan, berkaitan dengan kecemasan, stres, fobia, dan gangguan kecemasan atau anxiety disorder, yakni kegelisahan yang muncul karena seseorang membayangkan sesuatu yang belum tentu akan terjadi, sehingga seseorang merasa cemas, stres, dan rasa takut akan masa depannya. Yang kedua adalah al-ju' atau kelaparan, yakni kesulitan ekonomi dan ketidaknyamanan memenuhi kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang ketiga adalah naqs al-amwal atau kekurangan harta, yakni seperti kehilangan pekerjaan, kerugian finansial, dan ketidakstabilan ekonomi yang dapat memicu stres maupun depresi. Yang keempat adalah naqs al-anfus atau kehilangan jiwa, yakni mencakup kematian orang terdekat, kesepian, penyakit, dan kondisi duka yang memerlukan pendampingan khusus. Yang kelima adalah naqs al-samarat atau kegagalan hasil, yakni berupa kegagalan usaha, cita-cita yang tidak tercapai, serta hambatan dalam meraih tujuan hidupnya. Istirja sebagai terapi kognitif spiritual dalam bimbingan konseling Islam. Yang pertama adalah mengubah cara pandang terhadap musibah, yakni melihat cobaan sebagai ketetapan Allah yang mengandung hikmah. Istirja membantu seseorang melihat cobaan dengan lebih positif, dan kita diingatkan bahwa segala sesuatu milik kita adalah milik Allah. Yang kedua adalah memperkuat spiritual, yakni mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber ketenangan dan harapan. Yang ketiga adalah membantu mengelola emosi, yaitu mendorong penerimaan yang sehat terhadap kesedihan dan kehilangan. Yang keempat adalah memperkuat identitas sebagai hamba Allah, yakni menumbuhkan sikap sabar, tawakal, dan kesiapan menerima berbagai peristiwa di kehidupan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep busro dalam membangun harapan klien.
Jadi ada 3 poin penting di sini. Yang pertama, busyra ini berfungsi meningkatkan motivasi klien untuk bangkit dan menjalani proses pemulihan. Motivasi ini itu bersumber dari keyakinan kepada Allah, bukan sekedar motivasi duniawi biasa. Yang kedua, konsep ini membantu klien menemukan makna di balik ujian yang dialaminya. Jadi, kesulitan yang dihadapi sama klien tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia, tapi bisa menjadi saran pertumbuhan, baik secara spiritual maupun psikologis. Dan yang ketiga itu busro menumbuhkan optimisme yang realistis. Di sini itu kata realistis itu karena optimisme yang dimaksud bukan berharap secara berlebihan atau tidak berdasar, tapi harapan yang tetap disertai usaha nyata dan tawakal kepada Allah. Baik, sekarang kerangka asesmen integratif Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 sampai 157. Berdasarkan Quran Al-Baqarah ayat tersebut, kita bisa memutuskan sebagai kerangka asesmen integratif yang terdiri dari 4 dimensi. Keempat dimensi itu saling melengkapi untuk memahami klien secara utuh. Yang pertama itu empirik. Empirik itu di sini konselor berusaha memahami masalah atau ujian nyata yang dialami klien. Misalnya ketakutan, kesulitan ekonomi, kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan hidup. Dan yang kedua itu psikologis. Konsep ini itu melihat bagaimana klien merespon masalah tersebut, baik dari sisi emosi, pola pikir, maupun perilaku. Dan yang ketiga spiritual. Spiritual ini tuh melihat sejauh mana hubungan klien dengan Allah seperti tingkat keimanan, ibadah, kebiasaan berzikir, dan bagaimana sikap penerimaan terhadap ujian yang dihadapinya. Dan yang terakhir itu dimensi prognostik, yang dimana konselor melihat potensi dari kekuatan yang dimiliki klien serta harapan untuk bangkit dan berkembang di kondisi yang lebih baik ke depannya. Jadi keempat dimensi ini tuh tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan untuk membentuk pemahaman komprehensif tentang klien. Jadi kesimpulannya adalah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengajarkan bahwa ujian hidup merupakan ketentuan Allah yang harus dihadapi dengan sabar, iman, dan istirja. Dalam pembimbingan konseling Islam, ayat ini menjadi dasar untuk membantu klien membangun ketahanan diri, harapan, dan kekuatan spiritual. Selain itu, ayat ini mendukung penggunaan asesmen integratif yang mencakup aspek empirik, psikologis, spiritual, dan prognostik agar pemahaman terhadap klien lebih menyeluruh.